kami silaturahim dan mengenang 50 tahun lalu dulu SD ini sederhana sekali, sekarang sudah luar biasa dan dipimpin oleh kepala sekolah yang luar biasa juga, dan para pengurus, guru-gurunya juga sangat mendukung, dan kita para alumni tadi dimintakan oleh kepala sekolah untuk mengorganisir diri agar sekolah ini bisa lebih berkualitas dukungan dari para alumninya. Tentu ini suatu hal yang membahagiakan ketika sekolahnya masih ada dan lebih berkembang dari masa silam. Dan kita melihat ini dengan TK baktinya SD Muhammadiyah 11 untuk maju ke depan mungkin 30-50 tahun lagi seperti apa. Bisa kita lihat dari apa yang diajarkan anak-anak sekarang. Jadi kami Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sedang melakukan gerakan mencerdaskan kehidupan, dan kehidupan ini kita mulai berkunjung ke TK, SD untuk melihat apa yang diajarkan, bagaimana pelajaran itu anak-anak senang apa tidak, dan guru dan serta alumninya, pengurusnya ini juga perlu berkolaborasi agar pendidikan ke depan lebih baik. Tidak seperti yang ditakutkan di beberapa media akhir-akhir ini bahwa pendidikan memang merosot, tetapi kita harus punya tekad untuk memperbaiki kembali kualitas. Setelah sekian 10 tahun jadi alumni ini, saat ini yang dilihat seperti apa Prof, kondisi TK dan SD yang dipimpin dengan sekolah di sini? Ya, tadi ada hal-hal yang menarik. Satu, olahraga kita lihat ya, anak-anak SD TK itu berolahraga dengan baik, gurunya dia mengenal seluruh tubuhnya. Yang kedua tadi ada belajar dan bermain untuk yang TK, dan anak SD membaca tentu dan berhitung. Dan yang lebih menarik untuk SD Muhammadiyah ini adalah ada pembiasaan sholat duha untuk kelas-kelas itu di jam-jam sekian, jam 9. Itu bagus sekali tadi kita lihat bahwa pendidikan adalah pembudayaan, pendidikan adalah tidak hanya hafalan tetapi prakteknya yang penting, dan akhlak menjadi kunci masa depan generasi Indonesia. Dan tadi sudah dibuktikan oleh bagaimana saya melihat sendiri pembudayaan dan pembudidayaan kehidupan supaya anak-anak itu bisa mandiri, sehat jasmani, pikirannya waras, dan juga nuraninya cemerlang. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh ini, jadi kita berdoa sama-sama. Lalu kira-kira ada program apa yang akan diterapkan untuk TK dan SD ini, terutama di Muhammadiyah 11 ini? Tadi dari Ibu Kepala Sekolah mengendaki para alumni itu mengorganisir diri dan sering datang ke SD ini untuk memberikan motivasi, juga gagasan, dan dukungan juga moral material yang diperlukan. Tentu ini sudah maju sekali, dan kami juga memperhatikan juga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, apabila ke depan SD Muhammadiyah ini sudah berkecukupan, maka bisa berkolaborasi menjadi sister school dengan daerah-daerah terpencil. Kami di Papua, di NTT, SD-SD di sana itu sangat membutuhkan. Dan sementara di kota-kota, sekolah itu sudah berlebihan, entah bukunya, entah supportnya, entah macam-macamnya. Nah, barangkali nanti dengan gerakan alumni itu bisa membantu daerah-daerah yang masih memerlukan itu. Sebagai contoh, dulu sering kalau Idul Adha kita diminta untuk kurban ya, kurban hewan. Sekarang izin saya geser ke daerah kepulauan ya, kita geser ke NTT, ke Maluku dan seterusnya, sehingga tidak lagi, karena di sini sudah kadang-kadang daging berlebihan, kira-kira seperti itu. Jadi konkretnya adalah ya apa yang bisa kita sumbangkan kembali dari alumni ke sekolah, dan apabila sekolah sudah melimpah, kita punya saudara-saudara di tempat lain yang bisa kita bersamai, kira-kira begitu. Kalau ini kan menterinya juga dari kader Muhammadiyah. Oh, iya. Ya ini Pak Prof Baikuni, ada semacam kultur Muhammadiyah yang menonjol, bisa dijadikan apa, dimasukkan ke kurikulum SD atau TK seperti sekarang ini. Saya kira bagaimana? Prof Adil Mudi juga bisa berkunjung ke SD Muhammadiyah 11, mudah-mudahan berkenan ya. Bisa diajak sini ya. Untuk kepala sekolah ya, untuk melihat apakah sekolah-sekolah dasar sudah memenuhi standar, tetapi juga lebih dari itu on the top the quality
kualitasnya. Karena ini di Lawian pusat gerakan persaudaraan Islam, dan saya kira melalui SD Muhammadiyah 11 ini pantas bisa menjadi rujukan ya ke depannya. Prof. Abdul Muti, silakan hadir ke sekolah kami dulu. Ya. Kalau Bu Kepala Sekolah ada tanggapan Bu terkait kunjungan dari Pak Prof. Baikuni ini? Terima kasih dari saya selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan, Ibu Ina Rusiani. Saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali atas kunjungan dari beliau yang sudah menyempatkan hadir di SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini, memberikan antusias kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat senang sekali ketika mendengar berita kalau ada alumni, terutama dari profesor yang memang setiap tahun profesor ini sangat banyak kontribusinya untuk SD Muhammadiyah 11 ketika anak-anak akan wisuda, Bapak. Jadi setiap tahun kita kan ada program wisuda tahfidz. Beliau adalah salah satu donatur kita, memberikan hadiah buat anak-anak kita, jadi semangat untuk terus menghafal Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak-pihak yang terkait, kepada alumni, kepada PRM, kepada komite dan seluruh jajarannya sudah mengunjungi SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini. Dan saya pribadi sangat berharap sekali nanti untuk kedepannya selalu berkontribusi, bersinergi bersama memajukan SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini sehingga menjadi sekolahan yang menjadi rujukan, sekolahan yang diminati oleh masyarakat luas. Kalau program unggulan dari Muhammadiyah 11 ini apa Bu yang membedakan dengan sekolah lain? Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah 11 ini kita ada programnya itu pendidikan karakter. Jadi anak itu dari jam 7 sampai dengan jam 8 itu adalah pendidikan karakter dari agama. Jadi tidak pembelajaran seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita ketika anak datang untuk kelas besar kita sholat duha dulu. Karena kita kan ada 11 rombel dan jumlah guru kita ada 248 yang tidak bisa langsung sholat berjamaah. Jadi sholat duha, kemudian untuk yang lain kebiasaan dengan menghafal Al-Quran, Bapak. Jadi setiap kelas itu memiliki batasan bacaan-bacaan sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang fase A, anak kelas 1 itu target untuk naik ke kelas 2 itu adalah Iqra 6. Dan alhamdulillah untuk saat ini baru 4 bulan sudah ada sekitar 10 anak yang sudah lulus. Kita yakin bahwa ilmu itu akan bercahaya, dan dengan cahaya ilmu kita menerangi dunia. Topik yang ingin saya sampaikan selaku bagian dari pimpinan Dewan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada adalah mencerdaskan kehidupan. Karena itu mukadimah Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa kemerdekaan salah satunya adalah menciptakan keadilan dan juga mencerdaskan kehidupan serta turut serta dalam perdamaian dunia yang adil, abadi, dan berkelanjutan itu. Maka tugas Universitas Batik dan kita semua Universitas Gadjah Mada, salam dari pimpinan, Bu Rektor, dan jajarannya, tentu membuat UGM Yogyakarta dan Universitas Batik terkoneksi, terhubung, dan insya Allah akan ada kerjasama lanjutan untuk bisa menguatkan, dan banyak profesor di Universitas Gadjah Mada, guru dosen asalnya dari Solo, dan nanti sering-sering diundanglah kalau Sabtu biar pulang ke kampung selagi juga bisa menyampaikan pada diskusi pada adik-adik dan meningkatkan reputasi Universitas Islam Batik ini. Dan beberapa sudah saya hubungi, insya Allah bersedia, dan tentu ini sebuah kebahagiaan karena dengan silaturahmi tadi akan dipanjangkan umurnya, akan diberi rezeki yang halal dan juga kesehatan serta